Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi kami dari kelompok 2A yang beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002, Nita dengan NIM 2019-012012, Nyoman Luhur Sadewa dengan NIM 2019-012005, dan Daniel Butar-Butar NIM 2018-012062. Di video ke-8 ini, kami dari kelompok 2A akan menjelaskan proses drilling counter drill dia 12 mm. Nah, singkat cerita, tak perlu berlama-lama, langsung ke penjelasan yang pertama. Salam dan bahagia. Di sini saya Nyoman Luhur Sadewa, NIM 2019-012005, akan menjelaskan tentang proses pengeboran. Pengeboran atau drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Mata bor yang paling umum digunakan adalah Witts drill. Prinsip kerja pengeboran yaitu mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Pengeboran biasanya dilakukan dengan drill press, meskipun peralatan mesin lain juga dapat melakukan proses ini. Pada beberapa kasus, proses pengeboran juga diikuti dengan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut antara lain priming, tapping, counter boring, counter slitting, centering, dan spot casing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri Daeng Masiki. Perkenalkan lagi, saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi mesin bor dalam proses drilling counter drill dia 12 mm, yang mana tahap pertama yaitu memilih bor center. Pilih bor center dengan diameter batang sedikit lebih kecil dari bor yang akan digunakan. Lalu periksa secara visual apakah sisi potong tidak pecah atau rusak. Kedua, memasang bor center. Pasang bor center pada cak, cekam, jepit batang bor center sepanjang mungkin. Kencangkan dengan kunci atau dengan tangan saja. Kemudian jalankan spindle, periksa secara visual apakah bor center berputar betul. Untuk keselamatan kerja, pastikan kunci cak dalam ukuran yang benar dan masih dalam keadaan baik. Lepaskan kunci cak setelah mengebor senter benda kerja, di mana jalankan spindle dan sentuhkan ujung senter pada titik tanda benda kerja. Bersihkan pendingin dan adakan pengisian tangan sampai ke dalam pengarah senter. Naikkan bor center untuk menaikkan beram chips. Lanjutkan pengeboran benda kerja sedalam penyeteran yang diperlukan. Catatan, mengebor senter harus menggunakan pengisian tangan. Kemudian memilih bor. Di sini pilihlah bor pada ukuran yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan bor dengan ukuran 12 mm. Lalu periksa ukuran bor. Periksa secara visual apakah bor tidak rusak atau usang dan pengasahan sisi potong betul. Periksa apakah bagian tirus batang bor tidak rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2019-012012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andri dan Masiki mengenai proses drilling 12 mm. Memasang bor. Pilih sarung bor apabila diperlukan. Bersihkan dan periksa ketirusan dalam
dan ketiduran luar. Bersihkan spindle, mesin, dan rakitan untuk keselamatan kerja. Peganglah leher bor sewaktu merakit. Sarung ke spindle mesin. Bila perlu, pakailah sarung tangan. Memeriksa putaran kedua. Jalankan spindle dan periksa secara visual apakah putaran bor sudah betul. Catatan, apabila putaran bor tidak betul setelah melakukan langkah 1 dan 2 berarti bor dalam keadaan rusak. Usahakan agar sarung bor yang digunakan sedikit mungkin. Yang ketiga, pengebor tembus. Pilih putaran dan pengisian bor. Bor benda kerja dengan pengisian tangan sedalam kira-kira 6 mm. Periksa apakah bekas pengeboran sudah baik. Teruskan pengeboran dengan menggunakan kelem pengisi. Gunakan pendingin bila perlu untuk keselamatan kerja. Buang beram dengan sikat apakah sudah menumpuk di sekitaran benda kerja. Pastikan spindle mesin dalam keadaan berhenti. Naikkan bor secara berkala untuk membebaskan alurnya dari beram. Periksa hasil pengeboran secara visual apakah beram biru atau berubah warna. Setel kembali putaran dan pengisian. Catatan, apabila pengeboran tembus menggunakan tangan, tekanan pengisian harus dikurangi ketika hampir tembus. Pengebor lubang buntu. Pilih pengisian dan putaran bor. Lakukan pengisian tangan bor sampai batas diameter penuh bor tercapai. Setel indeks vertikal pada 0. Adakan pengeboran dengan menyisakan 2 mm dari lepaskan kelem pengisi dan lakukan pengeboran sampai kedalaman penuh dengan pengisian tangan. Periksa kedalaman yang dicapai. Selanjutnya akan menjelaskan dania butar-butar. Di sini saya Andre dan Masiki NIM 2019-012002 akan menggantikan dubbing dari Daniel Butar-Butar NIM 2018-012062. Nah, tahap selanjutnya yaitu meluaskan lubang. Di sini ada 2 cara, yang dimana pertama untuk lubang tembus. Nah, di sini pilihlah pengisian dan putaran spindle. Lakukan pengisian dengan tangan setebal 1 mm pada benda kerja. Lalu hubungkan kelem pengisi dan berikan pendingin. Adakan pengisian sedalam kira-kira 3 mm. Hentikan spindle dan naikkan peluas bor. Periksa ukuran lubang. Hubungkan kelem pengisi dan lakukan pengisian sampai peluas tembus pada lubang. Lalu periksa lubang. Untuk keselamatan kerja, jauhkan peluas dari benda kerja apabila hendak melakukan pemeriksaan. Yang kedua, untuk lubang buntu, yang dimana pilihlah pengisian dan putaran spindle. Lalu hidupkan spindle dan turunkan dengan tangan sampai peluas bor menyentuh ringan lubang bor. Lalu nolkan indeks vertikal setting 0, hubungkan kelem pengisi dan lakukan pengisian dengan menyisakan 1,5 mm dari kedalaman penuh. Lalu berikan pendingin. Setelahnya matikan spindle dan naikkan peluas bor. Lalu periksa kedalaman dan nolkan kembali indeks vertikal.